Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah nu alhamdulillah urang dina ieu penting tiasa deui tos dipertemukan Allah lewat kegiatan melaksanakan kajian-kajian. Tiada lain selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah memberikan kepada kita dengan keadaan diampuni dosa dan dosa, dan dikuatkan iman Islamnya, dan dikuatkan tauhidnya, dan diberkahkan ilmunya, dan istiqomah perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah di sini akan menceritakan tentang masalah dua hal. Pertama, dengan kedatangan bulan Sya'banul Hijjah ini tiada lain selalu mengingatkan diri kita, dikarenakan lewat riwayat manusia melaksanakan supaya mengingat dengan kedatangan Dzulhijjah ini. Kemarin tentang masalah bab haji sudah dibahas. Nah, ini sekarang malam ini tentang masalah kurban. Kila sababuhu biha Ibrahimu Ismail alaihi salam annahu qarruba al-fa'syatin wala salasu mi'ati baqarin wa mi'ati badanatin fi sabilillah. Di antaranya penyebab-penyebabnya supaya manusia supaya sadar kepada Allah lewat riwayatnya Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan atau mengorbankan Kangjeng Nabi Ismail alaihi. Kalau kita memahami daripada Ibrahim, memahami daripada nama Kangjeng Nabi Ismail, Ibro memberikan him kepada Allah. Nama Ismail, asma nama il adalah nama hamba. Dengan penyebabnya Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melaksanakan secara syariat, maka Kangjeng Nabi Ibrahim melakukan kurban itu sampai ke 1000 domba 300 sapi. Lamun ayeuna mah sok rajeun nu sok 1000 kambing teh itu adalah investor anu raja HP di Jakarta. Investor eta sok setiap tahun kurbana dombana 1000. Disebutna ngaranna teh Bang Putra. Eta 1000 nah. Ngalaksanakeun kurbana 1000, sapina 300 mun kamari mah mun teu salah mah Bang Putra eta teh nyata investor kurbana sapina ngan 30. Tak penyebab nak melaksanakan kurban kalau kita sudah kurban belum? Udah.
Insyaallah akan secara syariat dan secara hakikinya. Kita bahas secara syariatna supaya kita memahami dan cenderung. Kangjeng Nabi Ibrahim melaksanakan kurban itu dikarenakan Kangjeng Nabi Ibrahim jangankan urusan harta sekalipun kalau Allah merintah, bahkan anak pun dikurbankan. Maka disitulah Kangjeng Nabi Ibrahim palamma shola ayyamsi aina sab'a sinina wa kila salasu asara sanatin. Kangjeng Nabi Ibrahim lama balago al-hadi alladhi yuqaddiru fihi ala sa'i. Cek wakilamah pertemuan dengan satu sosok, yaitu di antarana satu jalmi telah melaksanakan ya Ibrahim ufi bin nadrika. Kangjeng Nabi Ibrahim titah menyuruh cumponan wahai Ibrahim nadar kau. Cerita kusabab Kangjeng Nabi Ibrahim dengan mengucapkan jangankan urusan harta 300 ayeuna sapi 300.000 kuda sekalipun anak. Nya di dalam batas ro'at sanian. Nah matak sok rajeun. Kita lakukanlah wahai Ibrahim nadarmu. Lakukanlah nadar. Nah, sampai ke sewaktu semalam mimpi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dengan adanya mimpi ufi nadrika, cumponanlah nadarmu wahai Ibrahim. Nah, sampai ke Kangjeng Nabi Ibrahim dengan ada impian seperti itu, Nabi Ibrahim, apakah impian ini dari setan atau dari Allah? Apakah sampai ke nadar ini dari setan? Sampai ke dalam ragu, bisa dikatakan hari tarwiyah, disebutnya hari yang ke-8 tanggal Dzulhijjah. Nah, sampai ke masih beragu. Wa nama ra'a fil manami ma yaqulu ya Ibrahim ufi binadrika. Sampai ke mimpi lagi Kangjeng Nabi Ibrahim. Dengan seperti itu Kangjeng Nabi Ibrahim mimpi lagi. Ada yang menyuruh lagi ufi binadrika, nadrika, cumponan lawah nadarmu. Terus apil mana misalnya dina waktu sare nya sampai Kang Nabi Ibrahim, disitulah mimpi dengan ini kami pernah melaksanakan ucapan-ucapan seperti ini, maka berarti ini adalah nadarku titah di cumponan panadaran. Nya disitulah Nabi Ibrahim hari Arfah atau hari mengetahui bahwa impian ini semuanya dari Allah. Kalau orang yang di Makkah itu hari Arfah, di Arfah, di hari selapan yang ke-8. Walidha sumia dzalika yaumul arfah wasmu dzalikal makan arfah. Di tempat suma ro'a fi salisatis Pahum yang zuru yauman nahar. Sampai ke Kangjeng Nabi Ibrahim dilakukanlah penadaran dina waktu Idul Adha atanapi hari yang ke-10. Bisi cerita daripada dongeng, cerita daripada maka Kangjeng Nabi Ibrahim sampai ke menyuruh kepada istrinya, siapinlah ayeuna bahwa Ismail anak satu, anak keinginan, anak kesayangan, maka silahkan pakaian yang bagus kepada Siti Hajar. Maka disitulah ceritanya sampai ke di dangdanan,
dikasepkeun eta disisiran tos ngan idul salat itu jam 7 ya dibawa cerita simpelna ka Jabal ka gunung naon ngaranna dicana ka gunung ngalaksanakeun di pesembelihan di atas batu sampai disitulah kalau sudah dibisikan oleh iblis. Pertama iblis ngabisik ka saha ka Kangjeng Nabi Ibrahim di dalam batinnya, wahai Ibrahim, engkau punya anak satu, sedangkan anak satu engkau ini mau dikorbankan. Sayang Kangjeng Nabi Ibrahim sampai bagaimana? Nah, kata Kang Nabi Ibrahim, engkau itu iblis. Tak peduli, maka disitulah dilempar si iblis sampai ke matanya batu ku 7 kali. Kalau di Mekah mah disebutna mabit. Disebutna mabet teh eta atanapi melontar itu teh mabet belis. Ya, saya cerita ieu mah. Karena dongengna pelbarnya tara disambungkeun ngan cerita haji padahal ieu sebenarnya. Kayak cerita hakikatna. Ini cerita syariat berangkat ayeuna sekarang ngalaksanakeun haji. Cerita tarikohna ini. Cerita hakikat ke. Aya 3 cerita. Di dalam Islam, di dalam iman, di dalam ihsan. Nah, inilah kita keunggulannya kita yang dikehendaki. Ingin datang mendengarkan kajian-kajian babakan tingkatan-tingkatan. Nah, matak di Mekah itu ada mabit itu tempat melontar atau nafti tempat melontar mabet setan. Usabab Kangjeng Nabi Ibrahim diganggu sampai kan dibabet. Eta setan, tapi kak setan pecah. Lumpat eta setan ke mana? Lumpat eta setan ke Siti Hajar. Lumpat kata Siti Hajar, wahai Hajar, engkau punya anak satu, sedangkan tuh oleh bapaknya mau dikorbanin, mau disembelih dikarenakan mempersiapkan sikin, naon sikin teh pisau. Sampai dinyakan Siti Hajar dihiraukan, engkau itu iblis, walaupun jangankan anakku, aku pun ketika kalau sudah diperintah oleh Allah, aku akan siap untuk dikorbankan. Kata Siti Hajar begitu juga. Nah, disitulah mabit. Mana belis, babet. Itu cerita orang di Baledong. Sampai langsung dasar ini istri Nabi nggak bisa diganggu, cek iblis. Dasar Nabi nggak bisa diganggu. Sampai ngabisik kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, Ismail, engkau ini sebenarnya dibawa ke sini pagi-pagi di dangdanan, di kasepan. Anjeun teh sabenerna marek dinaonkeun kaul, anjeun teh sabenerna marek disembelih, rek dikorbankeun. Rek dikorbankeun. Oh, begitu. Ya, artinya sama seperti gitu jawabanana ceritana, nah kita mah ceritana kaula rek dikorbankan, ketika dikorbankan itu menuju ke Allah, kaula lillahi ta'ala. Gitu, sampai ke jawaban seperti itulah. Enak gitu. Maka disitulah melaksanakan, dibawalah ke gunung, ada cirina mun aya mah disebutna lain Jabar Rahmat. Jabar Rahmat. Cirina aya hiji tugu anu dicirina bekas Kangjeng Nabi Ibrahim menyembelih nu janten putrana sampai sekarang ada diabadikan. Lamun urang ngalaskeun umroh pasti dituduhkeun ku ayeuna Mutawib tuh itu bekas Kangjeng Nabi Ibrahim, itu ada satu tugu cirina. Sembelih dan disembelih, ternyata membawa pedanglah itu, sampai ke pedang itu tajam 1 kali
Sampai ka Kangjeng Nabi Ismail ditutupan matana, saur Kangjeng Nabi Ismail caritana, wahai abah mencarita mah, wahai tuan, tong sok ngalaksanakeun bahasa urang tong ditutup. Anna insyaallahu ta'ala minasyabirin. Insyaallah kami akan jadi golongan-golongan sabirin. Ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, he bapakku, if'al, kerjakanlah ma perkara tu'marun yang telah diperintahkan. Sataziduni, kami akan tunduk, insyaallah minas sabirin, dari golongan yang sabar. Lakukanlah, tak usah ditutup. Coba lamun urang boga anak hiji, ya Allah, rek dikorbankeun, pantes moal terima. Ceritana sampai gitunya, sampai Kang Nabi Ibrahim menyembelih Nabiullah Ismail 1 kali. Enggak, Kang Nabi Ibrahim sembelih tenerak 1 kali, sembelih tenerak penasaran 1 kali nyampe itu si pedangna sampai ka dipukulkeun, dikadekeun eta si pedang teh kana batu, terus eta batu sampai ka jadi pecah. Batu jadi pecah pas digereselkeun deui kana leherna Nabiullah Ismail, mangka golepak jadilah hewan, yaitu kambing. Itu ceritanya. Cerita daripada syariat seperti itu. Cerita daripada syariat sampai ke golepak kambing. Allah mengutus kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tukarakanlah, padahal akan tahu nusa benerna di dalam hakikatna. Kalau secara syariat, bila mana manusia ngelaksanakan kurban, ke ilmu kurban. Cerita hakikatna bagaimana? Tentang masalah kurban, itulah Kangjeng Nabi Ibrahim berarti kembali kepada diri kita. Kita harus mengorbankan, ibro, berikan him kepada Allah. Ismail, nama yang selama ini punya nama dan jabatan itu milik Allah semuanya. Nama ustadz, nama kiai, nama tokoh, nama barbar, cam-cam, cum-cum, kepala des-des, itu milik Allah. Ismail itu. Semuanya nama Allah, maka disinilah Ibrahim kasihkan kepada Allah. Kusabab dikasihkan kepada Allah, inilah ketika bisikan iblis di dalam hati kita, lah jangan dikasihkan. Lah jangan karena kamu ini, karena kamu punya jabatan. Kalau jabatan ini coba kalau dikasih kepada orang lain, bagaimana kamu mau makan? Nah itulah nafsu-nafsu kita selama ini. Maka disitulah yang dikatakan kedatangan bulan Dzulhijjah ini harus kita pahami. Ketika kita mabit atau melontar, itu yang melaksanakan mabit, itu ketika iblis ngabisik nyaram ke orang, ini milik Allah, itu selalu ngabisik eta di dada urang. Nah itu tunggu teh dibikin kamu. Mana eta ngalaksanakan mempersiapkan Idul Adha
mencapaian puncak daripada melaksanakan panggilan itu. Engkau itu dipanggil. Kalau sudah dipanggil berarti pasrahkan semuanya. Ibrahim itu contoh sebenarnya, tapi sanepan, gamar di dunia mah gamar kabeh oge. Supaya naon palebahdinya orang supaya memberikan, supaya motivasi. Harta daripada cerita 1000 harta, 1000 kambing, terus ayeuna misalkan 300 onta. Itu gambar. Ini di dunia teh wujud kabeh oge, dilakukan secara fisik, cuman gambar. Gamaran. Gambar ai urang mah gambar teh posina model kieu kalangkang, berarti lamun bahasa di Allah ini kalangkang, ieu teh kalangkang Allah. Tapi manusia teh nyadar. Mabit, babet ta setan, matak di babetna kunaon? Di babetna eta ku dikir. Rek ngaku la ilaha il itu melontar. La ilaha illallah, la ilaha itu dalam batin lamun urang ngalaksanakeun zikir teh. Lamun hati nak geus mulai muka, pikirannya geus mulai muka, itulah nyentakan, itulah mabit, itulah yang disebutkan kata melontar. Jadi orang selama ini ngimpi tapi teu diwujudkeun ngimpina. Matak ngimpina dijadikan bunga tidur terus. Terus manakah ayeuna disebut sikin? Sikin itu pisau. Mana pisau itu Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelihnya. Maka disitulah pisau yang dinamakan pisau yang datang dari surga. Inilah yang dikatakan ilmu. Ilmu ini yang bisa menyembelih hawa nafsu, ilmu ini. Ilmu yang selama tiap minggu kita bongkar, yang selama minggu kita kaji, ini pisau. Sebenarnya. Tajamkah? Tajam. Matak ceritana Kangjeng Rasul dioperasi ku malaikat Jibril mendatangkan membawa pisau dari surga, dioperasi dimulai tenggorokan sampai ke pusar dibuka sebelum Isra Mi'raj. Manusia oge arek Mi'raj ka Allah kudu dioperasi heula, hatena buka heula dadana. Kunaon? Ku speso ti Allah. Ilmu anu menuju ka Gusti Allah. Tapi tersadar pikiran manusia peso itu bukan itu mah bayangan. Sanepan gambar tapi wujud di alam dunia mah. Tapi di akhirat mah gambaran lain asli. Lain asli, nah bayangan diluk. Nah matak itu sikin dioperasi disembelihkeun tenerak kana leher da lain eta nu kudu disembelihkeun teh matak ditekekeun Kangjeng Nabi Ibrahim kana batu teh belah. Pas batu belah disembelihkeun deui ketajamanana batu. Ayeuna ilmu diteaskeun, teungeukeun, dikadekeun kana hate nu keras melebihi kerasna batu, maka bijil keluar hawa nafsu kambing, nafsu onta, nafsu ayeuna sapi. Tak sebenarnya mah.
Nafsu sapi, nu mana sapi tujuhanan? Iya. 7 lapis teh. Bulu, kulit, daging, darah, ulat, turang, sungsung. Tujuhanan. Lamun secara dohir mah tujuhanan. Padahal eta kudu sadar sapi. Iya. Bakor teh surat Al-Baqarah teh. Di sisi Allah nama ngorbankan hawa nafsu. Tapi manusia ngalaksanakan korban kalahkan merasa kebanggaan. Korban sapi paling terbesar tersadar. Ari harta mah dikorbankan, ari di sisi Allah tidak dikorban. Kalau secara syariat sudah bagus. Tapi hati harus nafsu kudu dikorban. Sebab nafsu matak dikadekeun kana batu. Ilmu ditengekeun tah didagornekeun. Pakul nadrib bi asokal hajar. Belah eta hate. Dibelah teh mana? Dikadekeun antara ruh sama nafsu. Nafsu papisah jeung hati. Oh iya nafsu iya hati. Kakarak matak desok rajeun ruh jeung jasad dibelahkeun geus mulai ketahuan bab ngaji bab tauhid kanyahoan nu'man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Sajalma mengetahui kana dirina akan mengenal ka Gusti Allah. Itu kedatangan bulan haji teh lain haji puasa ti ayeuna menahan hawa nafsu. Hawa nafsu anu mana? Hawa nafsu kalau secara dohir mah menahan daripada lapar. Kalau secara batin menahan dari keinginan hawa nafsu supaya ulah ngaku. Itu udah asli jadi wujud datang Idul Adha teh. Cerita daripada syariat dan tarekat hakikat nama wujud teu bohong, nyata merasakan. Inilah nafsu-nafsu ini dinamakan nafsu kambing. Nafsu anu resep barang dahan. Matak doma mah tetep hayu barang hakan eta si doma. Ku Allah diciptakan anu resep manis-manisnya memakan urusan dunia. Ini nafsu kambing. Tak kurang nafsu kambingnya dipasrahkan ke Gusti. Sapi nu 7 lapisna ieu semuanya dibikin. Itulah manusia ketika kedatangan Idul Adha. Matak silahkan ayeuna mah naha meunang teu ngadak ari dalam cerita syariat malah bikin kabeh leuwih alus ai urang mah masih kene nyaah cenah wayahna cenah huluna mah pasikeun cenah kami toha wayahna cenah ayeuna pingpingna bere ka itu jadi tungtungna bahasa dohirna dibikeun sirahna mah hanteu merasa manehna tuh matak datang di Mekah aya tahalul memotong rambut semuanya lebih bagus dibikeun aya li tabaruk ngadahar cenah di dalam hati sasuapan paling loba 3 suapan. Itu mata baruk jelema di dalam hati mengalap manfaat dari hasil jasad ini. Hasil tangan ini kerja keras kesana kemari dengan rezeki disodakokan ngambil manfaat sedikit.
tilu suapan, wah ngoron masih kena nyate mah nyaah. Geus botram. Itu bisa yang nyama. Bisa orang nanya cek menang teu didaang, lebih baik dikasihkan semuanya. Ai maneh hayang meuli atuh gitu kan. Bisa dukaliku jawaban mah. Geus aya jawaban di sisi Allah. Nah urang mah ragu jawaban teh. Anu ragu teu ngalaman masantren kumaha cenah misalkan urang ku sabab sok getol ngaos, ieu misalkan menang teu misalkan kurban enang ngadahar itu ieu. Kayak urang mah teu ngaji teh. Ai geus nyaho mah di dalam sisi Allah di hakikatna lebih baik karena akan bertanggung jawab di situ. Lebih baik dibikin ka Gusti. Mana ka Gusti Allah lewat syariat hamba-hambanya, orang fakir miskin atau tatangga. Apakah itu tatangga tanpa Allah bisa ngadahar daging domba? Pasrahkeun sadayana ka Gusti. Sina didahar ku manusia nu bekerjana Gusti berarti dipasrahkeun sadayana ka Gusti Allah. Tong ragu, nu ragu mah bingung masih kena jadi jin. Yuwaswisu fi sudur, kusa beragu teh urang teu meunah kateranganna pernah ngadenge ragu. Lillah jawab lebih baik. Kudu dibikin kabeh kumaha kulitna misalkan kumaha kulit bikin kabeh terserah urang geus ngorbankeun sadayana itu nafsu nu resep barahakan. Kadang-kadang urang ngan mun basa barek ngawakilkeun itulah jelaskeun pait peuheur lada haseum narima teu narima sabodo teuing eta mah. Rek paham teu paham ge kerjana kumaha Gusti Allah karena Allah yang selalu berperan. Pasrahkeun. Nah, sifat manusia mah tak kitu ngaran kurban teh. Setana geus dibabet ku urang, terus enak urang geus belajar khalwat, geus belajar buku, geus belajar tawaf, haji. Enak kurban, pasrah urang teu kabagian bodoh teuing lah. Itu teh hawa nafsu. Tapi anu sombong mah teu meunang ngadahar daging domba. Cara kemarin dijelaskeun tentang masalah jelema anu ulah ngadahar makanan surga. Kuduna makanna kayu jakum ata Nabi patrawali nu pararait. Itu kenikmatan. Di dalam tubuh manusia kita bongkar dulu supaya kita paham ini karena merujuk. Allah ada menciptakan satu makhluk yang diciptakan berarti makhluk yang mati. Allah di dalam makhluk itu mempunyai 4 unsur. Di dalam 4 unsur ini mempunyai energi. Di dalam satu unsur bisa mendapatkan 7 lapisan. Di dalam 7 lapisan mempunyai energi. Contoh. Ini dalam makhluk. Untuk mengenal daripada makhluk, jangan sampai jamaah MBK itu tidak paham wabil khusus untuk dirinya sendiri. Mungkin untuk memahami orang lain itu susah. Memahamkan kepada orang lain itu susah. Kecuali orangnya yang ingin untuk tahu. Kita aja pahami dulu. 4 energi 4 unsur. 1 unsur tanah.
2 unsur api, 3 unsur air, 4 unsur apa? Angin. 4. Di antara nu 4 mempunyai lagi 1 unsur 7 lipatan. Tapi rek menceritakan 2 dulu. Yang 2 ini kholik dan makhluk. Hayati ini. Kholik hidup, makhluk mati. Berarti di dalam yang mati dihidupkan oleh yang hidup. Yang dikatakan yang bernama Allah itu atau wujudnya hidup itu yang bernama Allah. Yang bernama selain daripada Allah, apapun nih, bahwa itu semuanya makhluk. Sifat daripada nama makhluk apapun. Nih ngaji. Apapun itu adalah mempunyai sifat nu dibasakeun la haula wala quwata illa billah. Ngaran makhluk teu daya teu upaya kecuali hanya Gusti Allah. Apapun nama makhluk. Di dalam makhluk contohnya manusia. Berarti mati. Ada 4 unsur tadi. Tanah, api, angin, air. Mulai tanah mempunyai, Allah memberikan di dalam tubuh manusia itu adalah energi. Jangan dulu ke sana. Ini no 2 dulu, Chan beres Chan 2. Di dalam anu 2 tadi kholik sama makhluk. Makhluk ini ada yang dikatakan makhluk yang mempunyai sifat adalah mata basariyah. Sama mata basiroh. Basariyah adalah jasad, basiroh adalah ruh atau hati. Ieu can ka langit ieu teh. Kakarak di dunia. Can ka langit, kakarak di dunia. Ini akan ketemu apapun yang udah bila mana ketemu di alam kegaiban, mau ragu dalam mimpi, mau dalam penghayalan, akan ketemu di sini. Karena sudah ditemukan. Maka sudah ditemukan jelema ayeuna misalkan jelema sapotong dewa sapotong udah ditemukan. Di gunung ayeuna emas udah ditemukan. Karena ngawangkong blag-blag ge. Moal ragu. Karena sudah dibawa. Moal ragu. Rek percaya syukur, gak percaya gak apa-apa. Suatu saat mungkin bisa ketemu oleh jamaah, waktu mungkin kapan. Yang kita omongin ini. Tidak menghayal.
tidak membaca buku, enggak. Nah, antara ayat makhluk sifat manusia supaya tidak ada 2 dan 3. Mata basariyahna adalah manusia. Mata muncullah di situ Allah akan memberikan kepada manusia atau mata basyariyah nafsu amaroh sama nafsu nafsiyah. Awas. Dina jasad itu mata dohir nafsu amarah jeung nafsu nafsiyah. Di dalam mata basiroh nafsu lawamah jeung nafsu mutmainah. Nafsu amarah kamari sudah dijelaskan. Nafsu nafsiyah setiap apapun keinginan urusan hawa nafsu, urusan kesenangan sekarang di alam dunia, apapun itu yang dikatakan nafsu nafsiyah. Karena itu bisa ada ampun tarik. Nah, parem deui tada tadi. Nafsu nafsiyah. Ayeuna kabar kan jelaskan nafsu nafsiyah. Nafsu lawamah itu setiap keinginan atau kebaikan di dalam batin membisikkan keinginan untuk baik, sodako, sholat, apapun yang dinamakan kebaikan, itu yang dikatakan nafsu lawamah. Tapi hati-hati, nafsu lawamah bila mana manusia belum dibukakan mata basirohnya atau mata batinnya belum dilihatkan, masih dajjal, maka akan dibisikkan oleh nafsu nafsiyah. Contoh, ketika kita ngaji, terus mendengarkan ngaji, keinginan kita dari rumah pengen ngaji, datang di pengajian muncul nafsu nafsiyah, pengen sesuatu, itulah dibisikkan oleh nafsu nafsiyah. Salat pengen sesuatu, tahajud pengen sesuatu, berhubung batinna masih tertutup, maka kemunculannya pengen kesenangan hawa. Tahajud hayang hutang, ayo geus genah hutang cing kumaha? Genah teh hawa nafsu. Itulah nafsu lawamah. Ketika ngaji, orang kadang-kadang muncul. Kemun ngaji model kieu, kadang-kadang nafsu keinginan untuk ngaji gelisah, gundah di dalam dada. Tak nyaman. Lamun geus teu nyaman model kini, masuk enggak? Tadi teh peso nu tajam teh ti surga. Langsung gak kana hate rek ti mana asup. Moal asup. Moal asup. Atanapi ayeuna bila mana mata batin masih tertutup, nafsu nafsiyah akan ngabisik lewat mana urang dikir hate mulai. Tapi nafsu nafsiyah muncul lewat darah ke kanyahuan di dalam darah karena mata berat. Yakin? Coba. Mau nyebutkan
bohong. Nyata. Mata ngaji wujud. Gelisah. Nafsu nafsiyah itu ngaran inan nafsa la amaratu bisu. Sebenarnya nafsu itu gak bakalan merintah kecuali karena sesatan. Adakah di dalam hati kita nafsu-nafsu karena didorong dari si udah mulai tenang atau belum? Kalau sudah masuk nafsu ayana lawamah di dalam dada atau dalam batin kita, keinginan untuk melaksanakan perintah dan Rasulnya, batin tibde udah terbuka, di situ datang kenyamanan, minta ampun kenyamanan. Disebutnya jiwa yang itulah yang dikatakan nafsu Sekarang bisa tenang, mungkin pulang dari sini gak bisa Kalau sudah muncul nafsu mutmainah, tidak pernah berhenti, berjalan pun selalu dalam lindungan Gusti. Tidak ada hari tanpa Kalau manusia tidak hari tanpa nyata. Nah, sampai manakah kita ibadah kita, ketenangan kita? Apakah ketenangannya masih dalam pemaksaan? Apakah dorongan? Maka kuncinya ke musyahadah itu adalah syirul itu dua. Baru dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Hei, jiwa nunggu tenang. Irji, masuk. Lamun anjen para jamaah sudah geus mulai tenang, hati-hati, sayang kalau kembali ku Allah dititah irji'i, dititah kari-kari menolak. Karena lamun geus ka Gusti Allah diragaji kudaja. Bener Pasep, alah lino peri. Nyata itu. Nyatana di dalam rasa. Di dalam tubuh manusia, nah yang dua nih baru. Nah sekarang yang empatnya. Mempunyai energi dari tanah, api, angin, dan air. Ketika manusia diberi ciptakan dari tanah, kalau hatinya masih tertutup, akan merasakan tanah diguncang. Manakah ayatnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jelas ayat itu? Jelas. Tentang surat Zalzalah. Ayat syariatnya silahkan artikan secara umum, pahami secara diri sendiri, dan akan merasa ketakutan. Bagaimana bila mana orang yang bersyariat menerangkan ayat-ayat Al-Quran surat Al-Zalzalah itu tentang masalah keguncangan sekarang ini. Dunia sudah mulai diguncang ke sana kemari, sudah dihancurkan ku gempa dan ku tsunami. Manusia akan ketakut? Silahkan dengarkan tentang masalah syariat pun akan merasakan ketakutan. Manakah yang merasakan ketakutan? Dulu orang yang pertama di tsunami, banyak orang yang mulai tobat. Diguncang. Benar? Rasain kita.
tentang surat Az-Zalzalah akan merasakan keluh kesah, mencari dan mencari. Sedangkan di dunia ini, Masya Allah, teman-teman tanah, teman-teman bumi ini banyak. Di antaranya yang kita makan itu adalah dari bumi. Mencari, juga ketemu sih sebenarnya nama. Kesusahan. Tanah mencari tanah. Kalau orang tidak paham daripada ini, Pak Dir, kan itu nama ayah, tina iya tina mik iya, dia buat masuk, dia tetap masuk, kayak itu nama tas ayah. Karena sepeda masuk, tas ayah. HP mantap senacang. Itu nama halus yang asik kata mic, kena colokan mic di tekone. Tapi ketrok-ketrok. Balik. Mata dina pelebah urusan bumi, manusia ini mempunyai energi. Energi bumi naon? Itulah duit. Itulah duit, energi. Wujudna duit. Matak jang badan, jang nutupan badan, jang meli kopi apa itu adalah duit. Susah ini kan lah, linu, energi. Karak energi tanah. Tak sok rajin energi tanah eta energi teh apakah bangsa jin teh atau dapi lain? Matak di alam siluman loba duit teh. Eta energi tanah. Tanah bisa bertahan, energi tanah. Bangunan bisa bertahan dengan energi. Wujudna adalah duit, kegoibana adalah itu yang dikatakan jin itu. Semuanya Allah yang berperan. Ayat cerita teh duit tina angin. Energi naik. Tak peribahasa hakikatnya duit itu. Mata rakyat Nabi Sulaiman.
Terus muncullah energi air atau jin air, yang selalu energi air itu yang ada di cai, rasa dingin. Bila mana rasa dingin sedang di dalam tubuh manusia, bila mana airnya kelebihan kehujanan, maka sok paranas tiris. Itulah yang dikatakan paranas tiris. Matak sok rajen bila mana orang tos ulin ti cai, sok rajen ngagibrig, kunaon ngagibrig nya itu paranas tiris di mana tuh datang we ka dukun ditoel. Ujurig cai, energi cai. Bisi hayangnya ho energi cai asupna dina sero. Sero lamun ngagaduhan boga ayeuna jimatna eta sero teteleman, anu ngabogan jimatna mah sero mah teu daekeun base. Mata kunaon ayeuna tempat sero, tempat deket kula sok rajen wadukna eta sero teh dicakar. Ketika sero raja sero palebar yang ngilu ngalaksanakeun ayeuna ngalak lauk maok lauk, terus ngising eta teh parebut mustika sero. Muncul di nya mustika sero, energi-energina di dinya aya. Mata sero bila mana aya sero dicai cing ngerasa sieuna kumaha. Karena punuk. Itulah energi air. Wujudkah energi? Wujud. Lain cuma kur ngomong wungkua. Ngan di alam nak lain di alam begini, tapi di alam gaib. Ngan bila mana manusia yang dikehendakkan bisa melihat. Matak lamun hayang ningali kunti cenah taranyang mana sia kuntina. Wujud itu energi cai di dalam tubuh manusia para nastir. Nah, eta disebut energi cai teh. Matak dina cai bisa menghilangkan rasa haus. Allah memberikan tuh. Muncul lagi energi atanapi unsur yang ketiga, api. Di dalam tubuh manusia membutuhkan kehangatan. Anu sok rajen disebut jin deui. Matak jin sok rajen panas. Itulah nu diciptakeun ku Allah tina lentagan api. Entak bila mana manusia masih tertutup hatena, gancang amarah nu sok rajen dina ngaranna nafsu amarah. Eta teh dina jasa. Itu dia makone ngan teu jadi. Pegat. Itu dia masuk ke itu masuk. Yang tidinya kaditu eta sebenarnya. Di jero tam. Iya. Eta. Terus nu kaopatna panas teh itu sok raja dina kepala rasa panas itu rasa panas lamun kelebihan manusia sok kumaha panas teh cenah panas turun naik itu energi api namanya. Masya Allah. Tak bangsa di matak manusia. Ke lamun hayang apal make di alam kasafah. Bila mana orang rek tembus ke alam itu akan harus mempersiapkan api. Mempersiapkan api. Benar. Karena dia membutuhkan daripada cahaya api.
untuk membuka pintu gerbang ke alam kasar. Harus membutuhkan api. Ada energi naon api selian daripada api, naon energi angin. Contohnya dohirna lah secara energi api, contohnya sampai ke meludak, membakar itu. Air membelibat, wah, jangan hancurkan. Kalau secara syariat hancurkan dunia, kalau secara hakikat insya Allah jangan hancurkan. Air pokoknya mah merinding, api terus kebakar. Ini di sini. Itu contoh-contoh. Bila mana manusia geus ngabakar amarahna coba sok. Panas terus-terus. Batur gini dicabok, ditenggel, diduduk, bading ku panas. Itu api geus ngamuk di Amerika. Di Englos geus ngamuk api di dia di eglos diri urang. Lamun urang geus panas, api membara. Coba lamun geus paranas jelema tiluhur kohana panas geus bisa naon gitu. Amerika lamun geus api ngagugudag bisa naon? Cuma kun bisa mewek. Bener kan? Matak diubarannya ku cap kapal. Cap kapal cenah turun panas, padahal turun air supaya parem kapalna. Allah geus teu eureun-eureun nyeun contoh ke manusia, tetep manusia teu dekeun sadar-sadar. Api, air, tanah geus digumpak, air digum, ya Allah, Rabbunal Karim. Inilah tenaga-tenaga yang kalau secara syariat tenaga air, tenaga itu. Inilah tenaganya sekarang, tenaga angin. Coba gimana? Jelema lamun tenaga angin matak cerita lamun jelema loba ngabohong eta jelema loba ngadebul eta loba angin disapu duit naon digares. Ku ayana ngomong kosong. Rek kitu rek kieu terus eta teh loba teuing angin. Lamun geus loba teuing angin kaitu ka dieu hayo nipu kaitu ka nipu ngaringkuk moal. Ujungna ngaringkuk badingku gede angin. Jelema alam dunia secara syariat bila mana Allah menurunkan angin badai hancur gak? Air hancur gak? Api mati gak? Mati oleh angin. Panas oge mati oleh angin. Kenapa angin bisa seperti itu padahal tidak kelihatan? Contoh ketika kita meraba yang panas ditiupan oleh angin. Kok gak kelihatan bisa mengalahkan? Air. Di atas air menggumpal ditiup oleh jalegur. Guludug. Kilat. Api campur jeung angin. Jelema bila mana geus amarah nyentak geledeg. Ya kadul barku yahtopu absorohum. Duh eta jeung nyentak teh eta geledeg teh nu sabenerna mah kapanggih ning ayeuna. So, di dalam tubuh manusia bila mana geus diadu amarah. Amarah kita sama amarah orang lain. Meja digebrak. Mulut keluar. Bah! Itu kilat sebenarnya. Benarkah itu? Cek. Ada gak? Wah, mungkin gak ada. Energi apa itu? Satu udara,
angin, jeung perkumpulan di antara yang empat itu yang dikatakan jin. Itu perkumpulan dari empat itu masuk dalam hati. Kalau sudah masuk dalam hati, muncul hitam. Kalau muncul hitam itu namanya setan. Kebersamaan ini yang namakan ini baru dalam golongan negatif loh. Yang dikatakan makhluk yang belum terbuka, dikatakan setan. Kalau sesudah perkumpulan daripada empat ini, energi ini, manusia terus mengikuti, maka Allah merupakan nafsu itu, persamaan sudah menguasai, disitulah yang dinamakan iblis. Iblis bersaing jeung Gusti, jadi mengaku tuh itulah tandingan Gusti angda dawa antum ta'lam. Bila pada manusia yang selama ini telah mengikuti yang empat ini belum sadar, akan muncul di dalam batinnya ujub riya takabur. Kalau sesudah seperti itu muncul keakuan, itulah iblis yang sebenarnya. Badainya ada di dalam amarahnya, muncul mata penyakitnya. Aduh, lumayan ya. Kakara kadinya itu ngebongkar. Centang dulu ku surya.